Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andri. Saya adalah pengelola untuk tambak NASA di lahan Pandan Simo ini. Tambak ini luasannya 800 meter persegi. Kalau kita budidaya udang, khususnya udang Faname, itu artinya kita adalah budidaya airnya, Mas. Airnya betul. Awal-awal, jadi awal itu kalau untuk ton itu biasanya memang kita butuhkan di fase awal. Karena ton itu dia istilahnya sama dengan pupuk dasar untuk pertanian. Ketika air tambak kita masukkan itu sudah ada ton di situ. Nah, ketika ada ton itu nanti pertumbuhan planktonnya dia akan subur. Ini satu tambak seperti ini kita berikan awalnya sekitar 800 gram sampai sekilo ini ton Dari kolam 800. ya. Nah, kemudian 1 minggu itu sudah jadi. Nah, itu kita mulai budidaya. Berarti sebelum tebar kurang lebih 1 minggu. Ya, kalau ton dia sangat dibutuhkan, tapi kita juga harus sangat hati-hati. Karena ton ini fungsinya dia sangat hebat untuk menumbuhkan plankton. Sedangkan plankton sendiri kalau terlalu banyak dia juga berbahaya. Betul. Memang Jadi jangan, ya. jangan, oh ini bagus, terus kita berikan terus, jangan. Kita lihat nanti 2 minggu sekali kita kasih seperti itu. Nah, kemudian probiotik tambu itu kita berikan di sini 1 minggu sekali. Dosisnya untuk 1 bulan pertama itu 0,3 ppm aja. Jadi sekitar 600 ml. Kalau sudah lebih dari 1 bulan itu kita kasihkan 0,5 ppm. Nah, itu sekitar 0,3 berarti 300 ml. Ya, Setengah berarti setengah liter. ya, Kalau diberikan berbarengan bisa nggak, Mas? nggak usah, jangan. Ya. Plankton itu dia akan hidup, Ya. tapi dia akan ada saatnya dia mati kan. Nah, ketika ada pakan, kemudian ada plankton yang mati, artinya amoniak di sini dia akan sangat banyak. Ya. Saat itulah kita namanya butuh yang namanya tambu ini probiotik. Probiotik fungsinya adalah menguraikan bahan organik amonia itu menjadi nitrat. Itu satu. Terus kemudian yang kedua dia berfungsi untuk melindungi udang itu sendiri. Sistem imunnya udang ketika probiotiknya ada itu dia akan semakin kuat. Gitu. Terus kemudian ada lagi dia menekan bakteri yang merugikan. Patogen, vibrio. Ketika bakteri vibrio di sini ada, tapi kita memberikan probiotik yang bagus, itu vibrionya dia akan menurun. Ibaratnya kompetisi. Ya, kompetisinya kompetisinya itu. Jadi kita butuh tambu ini. Nah, kemudian kenapa kita butuh Viterna? Ya, oke. Viterna itu adalah mempunyai apa namanya enzim, kemudian asam organik, dan yang paling penting dia C organiknya dia tinggi juga. Di perairan itu yang namanya bakteri ketika dia ada bakteri probiotik, kalau C organiknya dia kurang, terus kemudian alkalinitasnya kurang, itu yang terjadi bukan bekerja dengan baik, tapi dia akan menghasilkan H2S seperti itu, negatif. Tapi ketika C organiknya tinggi dengan tambahan Viterna itu dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. C ya. Ya. Sehingga ini juga ditebar di kolam atau ini disebar di kolam nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi kalau ini kita berikannya 1 ppm 1 minggu bisa 2 kali nggak apa-apa. Berarti mirip sama ton, Pak ya? Ya. 1 ppm juga ya. Cuman lebih sering ini. Kalau ini bisa kita jadwalkan. Kalau ton harus benar-benar melihat kondisi. Kalau sudah kental jangan. Ya. Kalau masih halus, oke dikasih. Tapi kalau ini dia harus selalu dikasih karena apa? Karena dia selalu dibutuhkan sama yang namanya probiotik itu. Ya. Baik, ya. Pemirsa NASA dimanapun berada, memang plankton atau apa namanya mikroorganisme dalam air ini tidak semuanya bagus. Nah, sehingga harus kita lihat, kita proseskan. Ada yang namanya BGA yang merugikan, sehingga ketika kita ditambah Purworejo tempo hari juga alhamdulillah bisa dilihat hasil dari laboratoriumnya bahwa BGA-nya kecil sekali, rendah sekali. Hasil nunggu ana sapa? Itu malah yang menguntungkan. Sehingga kita juga harus lihat
Kasih sisik ya. terus keadaan air kolam, sehingga nanti udang-udangnya pun tetap sehat dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah ini Fiterna ini juga ilmu baru bagi kita semuanya, bahwa juga bisa diaplikasikan di kolam tambak udang. Nah itu contoh udangnya itu Pak. Kita lihat. Nih, udangnya mantap. Besar. Kalau dikira-kira berapa itu Pak Dadang mau nyoba langsung mentah boleh, tapi tiap nanti malam. Ini buat ya. perjalanan kalau mentah langsung dulu. Ya, tapi harus hati-hati kalau habis. Jangan boleh jalan-jalan. Begitu. Oke. Ya, dari tadi yang kita lihat di proses panen tadi, kira-kira ini size berapa Mas? Harapan kita dia ada di size sekitar 35. 30-an ya, 35 kepala 3. Karena hari Selasa kemarin itu kita sampling dia di 26,5 gram, itu artinya di size 37 harapan kita sih. Kemudian kalau waktunya Mas, ini sudah dibudidayakan berapa hari? Nah, sebenarnya rata-rata budidaya udang itu dia di 60 hari itu sekitar 10 gram. 60 hari ya? Ya, terus kemudian 100 ya? terus kemudian sampai 90 hari itu biasanya naik paling pol itu di 16 sampai 20 gram. Tapi ini kita sekitar 90 hari budidaya, ini kita sampling terakhir itu sudah 26,5 gram. Ya, cepat sekali luar ya, biasa. ketika 90 hari tadi. Ketika kita cepat itu artinya pertumbuhan dia semakin cepat. Yang kedua adalah yang harap diingat adalah yang namanya parameter pengeluaran dari listrik, budidaya macam-macam itu dia akan semakin sedikit gitu. Ini sempat kita hitung, jadi ini untuk petani-petani, tidak harus untuk perusahaan. Ini ya tradisional, modalnya nggak terlalu banyak. Kemarin itu kita benur sekitar 1,5 juta, pakan habis 8,3 juta, listrik itu 5 juta, solar itu 3 juta, pertamax 1 juta, probiotik 1 juta, Fiterna hampir 1 juta, kemudian ton itu juga 1 jutaan, itu total cuma 21 juta. Total dari Nah, sama lain-lain itu 25 juta. Nah, harapan kita nanti dapatnya sekitar 50 juta. Itu kalau 25 juta untuk 3 bulan, kalau untuk skala petani tambak-tambak itu sudah saya pikir udah cukup lah. Cukup. Dan sangat bisa mereka mempraktekkan. Iya, karena modalnya kita nggak harus sangat banyak. Ya, pesan dan pesan Mas untuk Mitra Nasa dimanapun berada, beserta mungkin para petambak yang juga menyaksikan. Pesan saya sederhana saja. Jadi kalau setiap kita budidaya udang itu kita ingat dengan barang-barang produk dari NASA. Yang pertama adalah ton, terus kemudian Fiterna, terus kemudian Tantu, ya probiotik ini. Karena dengan ini itu artinya kita seperti punya asuransi untuk udang. Wah, itu seperti itu. Kalau pesan saya karena saya sudah membuktikan, pesan saya seperti itu. Ini asuransi ketika kita budidaya udang seperti itu. Ya.